Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Sidik Askulani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2019, angkatan kemarin. Langsung saja kita mulai. Materi pertama yaitu muatan listrik, muatan pada atom dan gaya Coulomb. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dibawa oleh benda, sehingga benda akan mengalami gaya tolak-menolak atau tarik-menarik jika didekatkan pada benda lain yang juga bermuatan. Disimbolkan dengan Q dan satuannya C. Di sini ada gambar atom, di mana terdapat proton, neutron, dan elektron. Proton sama neutron di dalam, elektron di kulitnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa elektron dapat berpindah-pindah. Kalau suatu benda itu kalau kelebihan elektron, maka dia akan kalau kelebihan tuh berarti dia sifatnya negatif, bermuatan negatif. Kalau misalkan dia kekurangan elektron atau proton yang lebih banyak di tempat itu, maka dia bermuatan positif. Sifat antar dua muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak menolak, dan muatan tidak sejenis akan saling tarik menarik. Jika positif atau negatif berarti dia tarik menarik, kalau positif positif atau negatif negatif dia tolak menolak. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan Coulomb, disebutkan dengan C. Ya, Coulomb itu sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat 18 E. E itu muatan proton. Yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan yang sama seperti gaya gravitasi. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Langsung saja ke hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Ini rumusnya. Gaya Coulomb itu F, K itu konstanta, 1/4 pi epsilon 0, 1/2 itu muatan, R2 itu jaraknya. Ya, kalau itu bisa diganti sama 1/4 pi epsilon. Langsung saja. Ini pada vektor, lihat gambarnya itu ada vektor F2. F2 nya berarti kan, maka F2 itu sama dengan Q1 dikali Q2 per 4 pi epsilon tadi itu, dan yang K-nya itu dikali R12. 12 itu radius 12 nya itu R2 kurang S1. R2 kurang S1 kalau nggak diketahui langsung radiusnya. Dan semua itu dikali dengan vektor A. Vektor A nya itu kan R12 per mutlak dari S12 nya itu. Satu soal muatan listrik. Sebuah benda bermassa 40 gram dan bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb digantungkan pada suatu tali dengan massa diabaikan. Tepat di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan Q2 dengan ukuran muatannya -2 mikrocoulomb yang menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat dan G sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan berapa tegangan yang diambil tali tersebut. Jawabannya ini. F sama dengan K. Untuk yang pertama mencari FC-nya dulu, F Coulomb-nya dulu. F kaki 1 Q2 per R2 hasilnya 0,8 Newton. Untuk yang kedua mencari resultannya. Yang diketahui itu kalau gaya tuh pasti sigma total semuanya sama dengan 0. Jadi itu sama dengan resultan gaya yang dilakukan ya. F Coulomb sama MG itu gaya berat, saling berlawanan T sama resultan itu. Jadi hasilnya T-nya itu sama aja kayak resultan, itu 0,8009 Newton. Langsung aja kita kedua ke medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu daerah bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik.
Kuat medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut, disimbolkan dengan huruf E. Merupakan gaya persatuan muatan listrik. F per Q. Kan? E sama dengan F per Q. Di mana E itu kuat medan listrik, F itu gaya Coulomb, Q itu muatan listrik benda. Ini arah kuat medan listrik yang diambil benda. Kalau positif ketemu negatif, misalkan sumbernya positif ujinya negatif, dia akan tarik menarik, atau sumbernya negatif dia tapi ujinya positif berarti tarik menarik juga. Kalau jika jenis muatannya sama maka akan saling tolak menolak. Jika sumbernya positif dan ujinya positif maka dia akan saling menjauh, ataupun negatif dengan negatif. Ini penjabaran mengenai E21 kalau misalkan dari F-nya itu, F tersebutnya. F21 sama dengan Q2 dikali E21. Q1 ini titik Q1 atau Q2 nya. Atau E21 sama dengan F21 per Q21. Dan karena F itu sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi epsilon 0 R2 R kuadrat dikali panjang A, maka E21 sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dikali Q2 tutup kurung A vektor, panjang vektornya. Coret-coret Q2 nya coret, ya udah hasilnya E21 sama dengan Q1 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat tutup kurung panjang vektor A. Ya, ini kalau muatan kontinu. Misalkan tadi kan dibuatnya titik ya. Kalau misalkan diubah jadi, ini kan ada volumenya. Kalau kontinu itu nggak hanya seberang titik doang, sebuah titik. Maka rumusnya berarti kita memakai rumus kerapatan dulu. Kerapatan muatan yaitu rho sama dengan Q per V, di mana V itu volume, Q itu muatannya, atau dalam bentuk diferensial rho sama dengan dQ per dV. Rho itu rapat muatan ya. Jika diungkapkan dalam pernyataan integral muatan dalam sumber muatan listrik dengan volume V, yakni Q sama dengan integral dengan batas bawah V1 dan batas atas V2 dari rho dV, sehingga diperoleh besar medan listrik untuk muatan kontinu menjadi E sama dengan K. Ini kan K konstanta jadi bisa dipindah, dikeluarkan. Integral dQ per R kuadrat dikali R topi R vektor sama dengan K integral rho per R kuadrat ditutup kurung dikali dengan R vektor. Yang kedua, ini yang ketiga harusnya hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan flux listrik. Ini penjabarannya. Flux listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan 1 per epsilon dikali muatan listrik bersih yang berada dalam permukaan tertutup itu. Di mana flux listrik merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu permukaan tertentu, disimbolkan dengan flux dan memiliki satuan berupa Weber. Tadi kan seperti yang dijelaskan berbanding sama dengan dikali 1/3. Flux listrik itu 1 per epsilonnya dikali dengan muatannya, atau sama aja dengan permukaan. Susah, jadi ini integral medannya diferensial A itu luas. Ini fokus kita ada 2 kasus, yakni merupakan medan vektor konstan tegak lurus suatu bidang dengan permukaan S dan luasnya A. Yang pertama. Yang kedua itu kalau dia ada sudutnya. Jadi kalau yang pertama dia rumusnya flux
sama dengan EA. Yang kedua, dia dikali dengan cos tetanya. Terima kasih.